Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kita tidak akan bisa untuk menghitung. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah membahas ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dari surat Abasa. Tentunya di dalamnya kita dapat faidah yang begitu luar biasa, terutama pada diri Abdullah bin Ummi Maktum. Apa yang kita bisa petik tentang semangat beliau di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, beribadah, dan di dalam berdakwah, dan juga di dalam kesabaran beliau menghadapi ujian yang luar biasa. Adapun contoh semangat beliau di dalam berilmu, sebagaimana terpetik di dalam asbabun nuzul daripada surat Abasa itu. Ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arsyidni." Tolong berikan aku petunjuk wahai Nabi. "Wa 'allimni mimma 'allamakallah." Dan tolong ajarkan aku ilmu sebagaimana telah Allah ajarkan ilmu kepada. Hadirin azza Allah. Tidaklah permintaan ini keluar kecuali dari lisan yang benar-benar semangat di dalam mendapatkan ilmu. Kemudian ada pencontoh semangat beliau di dalam ketaatan, amal saleh, adalah bagaimana beliau ini semangat di dalam menghadiri masjid untuk salat berjamaah. Sedangkan beliau buta apa? Memiliki keterbatasan yang luar biasa. Tidak dekat antara rumah beliau menuju Masjid Nabawi. Yang ketika beliau datang ke masjid itu, gak ada yang nuntun, gak ada yang ngebonceng.
tapi beliau ya apa namanya memegang ya, merayap, meraba-raba ya dari satu pohon ke pohon yang lainnya hingga kemudian sampai ke Masjid Nabawi. Luar biasa. Ini beliau lakukan setiap hari dan 5 kali dalam sehari. Namun ada kisah yang maudhu, maksudnya kisah yang palsu yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan perginya atau datangnya beliau ke dalam masjid. Ya, ini perlu kita tahu supaya ketika kita dapati kisah ini, kita tahu oh ini adalah kisah palsu. Tidak percaya dan tidak ikut menyebarkan. Bahaya kalau kemudian kita percaya bahwasanya ini kisah benar, kisah yang benar, kita bisa jadi akan ikut menyebar dan kita akan mendapatkan dosa. Sebetulnya kisah ini menarik untuk diceritakan. Ya. Adapun kisahnya, di tengah perjalanan Abdullah bin Umi Maktum menuju masjid, beliau tersandung dan terjatuh yang membuat mulutnya itu berdarah. Nah, iblis tahu kejadian seperti ini. Akhirnya iblis turun menyerupai manusia, kemudian menuntun Abdullah bin Umi Maktum dan dia lakukan setiap hari, setiap waktu. Menuntun Abdullah bin Umi Maktum untuk datang ke masjid. Mungkin sekilas baik, ya. Tapi nggak ada kamus, Pak. Iblis itu menjadi baik, nggak ada. Ya, selamanya jahat semenjak di surga. Sampai akhir zaman tetap jahat. Jangankan iblis, manusia saja, ya. Yang konon katanya mengaku beriman, ya luar biasa, nggak kurang manusia yang jahat, apalagi iblis. Nah, setiap hari Abdullah bin Umi Maktum dituntun oleh iblis. Maka Abdullah bin Umi Maktum penasaran, siapa gerangan yang menuntunku ke masjid? Akhirnya bertanya kepada iblis, siapa engkau? Akhirnya dijawab oleh iblis, saya ini iblis. Akhir. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita ketemu orang aku iblis, lari atau gimana kira-kira? Nah, Abdullah bin Umi Maktum bukan takut, tapi kenapa iblis ini menuntun saya ke masjid? Akhirnya iblis bercerita, ketika engkau terjatuh, kemudian mulutmu berdarah, di saat itu para malaikat itu mendoakanmu, memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni setengah dosamu, dan aku nggak mau kalau seandainya engkau terjatuh lagi, akhirnya dosa-dosamu diampuni seluruhnya. Pinter Pak iblis itu. Kalaupun ini kisah palsu, tapi memang nyatanya godaan iblis itu luar biasa, cerdik Pak. Bahkan syaitan itu datang kepada kita itu setiap waktu, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakna dengan hadis yang sahih, Inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli syai'in sya'ni. Bahwasanya syaitan itu datang kepada kalian setiap waktu. Ketika kita makan, syaitan datang, ya, supaya kita ini lupa membaca basmalah. Ketika syaitan ketika kita hendak tidur, datang kepada kita supaya kita nggak baca doa sebelum tidur. Termasuk ketika hadir di majelis ilmu pun syaitan datang. Supaya apa? Kita nggak fokus nuntut ilmu. Fokusnya apa? Hitung untung. Ya, untung dagang, hitung saldo, atau dibikin ngantuk kita ini, ya, supaya nggak dapat ilmu. Itu tugas syaitan. Dan syaitan lebih hebat lagi ketika kita ini mau mati, Pak. Ya. Datang kepada orang-orang yang hendak mati. Tujuannya apa? Menjadikan dia ini tersesat. Mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini pernah terjadi juga ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah, juga tidak luput daripada godaan syaitan yang terbunuh. Tapi alhamdulillah Pak, Imam Ahmad selamat. Diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad. Ketika menjelang wafatnya Imam Ahmad, ya, anaknya ini datang kepada Imam Ahmad membawa sebuah kain untuk menguatkan rahangnya. Karena waktu itu Imam Ahmad sering pingsan, sadar pingsan, sadar pingsan, sadar pingsan. Nah, di tengah-tengah pingsannya, ya, tidak sadarannya beliau ini, Imam Ahmad sering kali berkata, la ba'd, hatta akunan. Tidak setelahnya, tidak selamanya, tidak selamanya. Dia ngomong sendiri, ya.
Yang dilihat anaknya ini, Imam Ahmad ini seperti ngigau, ngomong sendiri. Enggak selamanya sampai aku mati. Sehingga ketika Imam Ahmad sadar, barulah anaknya itu tanya, wahai bapakku, apa yang kau lihat? Lalu kemudian Imam Ahmad berkata, sesungguhnya syaitan berada di sisiku sambil menggigit jari jemarinya. Menunjukkan syaitan ini seolah putus asa untuk menggoda Imam Ahmad. Berkata kepada Imam Ahmad, Futtani, engkau telah selamat dari godaanku, wahai Ahmad. Sehingga Imam Ahmad nggak percaya, nggak mungkin syaitan itu semudah itu untuk melepaskan godaannya kepada manusia. Ya, itulah kenapa alasannya Imam Ahmad berkata, laba, tidak selamanya sampai aku mati, setan tetap akan menggoda. Sehingga banyak orang-orang yang tertipu, Pak. Ya, ketika syaitan datang mengaku dirinya Allah, mengatakan bahwasanya engkau sudah terlepas daripada beban syariat, banyak yang nurut. Merasa dirinya wali, akhirnya apa? Enggak salah. Merasa dirinya wali, akhirnya tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Ini seringkali terjadi. Hadirin azani Allah. Meskipun memang kisah ini palsu, memang ada sisi benarnya. Ya, yang namanya ketika kita ini diuji, ya, diberikan musibah, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ampunan kepada kita. Ya, tetapi tidak diberikan batasan seperti kisah ini, setengah dosa. Dari mana iblis ini tahu? Enggak ada. Sedangkan Nabi ini juga nggak tahu bahwasanya ada umat-umatnya atau sahabat-sahabatnya ini diampuni atau tidak, nggak tahu kecuali atas apa, atas dasar wahyu saja, udah sebatas itu. Apalagi iblis nggak tahu, ya. Jadi jelas sekali bahwasanya kisah ini palsu. Ya. Adapun memang ketika kita diuji oleh Allah, ya, ada hadis lain yang sahih menyebutkan ma asabat muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala mutlin wala ada hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu bil khataya. Disebutkan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah dengan musibah apapun yang mengganggu perasaannya, kesedihan, ya, gelisah, kekhawatiran, ya, sakit yang mengganggu fisiknya, gangguan di jalan, sampai duri sekalipun yang menusuk dirinya, melainkan Allah akan mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahannya. Ya, dari satu sisi dibenarkan, tapi secara umum kisah ini adalah kisah yang tidak benar. Ya, ini beredar, Pak. Mungkin banyak yang cerita-cerita kisah ini mengatakan bahwasanya kisah ini benar. Tapi dijelaskan oleh diantaranya seorang ulama ahli hadis, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, beliau menjelaskan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang palsu, pada asal usul. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini semangat daripada Abdullah bin Umi Maktum di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau pun orang yang buta matanya, ya, di akhir hayatnya beliau menjadi seorang syahid minasyuhada, mati di atas medan jihad ketika beliau berperang dengan orang-orang Persia di Qadisiyah, perang Qadisiyah di zaman Umar, di masa kekhalifahan Umar. Beliau jihad sampai akhirnya wafat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian semangat beliau di dalam berdakwah tidak bisa diragukan lagi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang pertama kali hijrah? Abdullah bin Umi Maktum, orang yang beriman. Tapi beliau, ya, memberanikan diri untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang yang pernah umroh, barangkali ada bapak di sini, ya, haji umroh dari Mekah ke Madinah itu nggak dekat, ya, lumayan jauh, jauh ya. Kalau menurut saya itu jauh, ya. Apalagi ditempuh dengan naik onta, misalkan apalagi jalan kaki, nggak ada mobil zaman dulu. Ya, kalau misalkan kita yang melek matanya, suruh jalan kaki bisa menghabiskan berhari. Ini Abdullah bin Umi Maktum hijrah bersama Mus'ab bin Umar ke Madinah. Bukan hanya sebatas numpang hidup, menyelamatkan diri, bukan, tetapi berdakwah di sana, Pak. Ya, berdakwah untuk mendakwahi penduduk atau ahlu Madinah. Terlebih agar mereka siap di dalam menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibuktikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, luar biasa sambutan penduduk Madinah terhadap Nabi. Ada yang ngasih, ada yang menawarkan hadiah rumah, kebun dan lain sebagainya. Ya. Tidak terkecuali ibunya Anas bin Malik.
Ibunya Anas bin Malik itu miskin. Hanya punya beberapa anak saja, di antaranya Anas yang berusia 7 tahun. Tahu ketika Nabi hijrah ke Madinah, gak ada sesuatu yang bisa diberi untuk Nabi. Akhirnya apa? Ditawarkanlah Anas, Pak, untuk menjadi pembantunya Nabi. Diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat, Pak, ada progres yang jelas yang dicapai oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau bukan dari jabang bayi seorang muslim. Beliau ini dari lahir itu menjadi orang kafir. Tapi ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, beliau adalah orang yang pertama-tama menerima Islam. Namun ketika beliau masuk Islam luar biasa, ada pencapaian yang jelas. Ngaji bertahun-tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi seorang Muslim ada pencapaian yang jelas. Apa itu? Ilmu, kemudian amal, dan kemudian beliau mampu berdakwah. Ditambah kesabaran di dalam melalui 3 hal ini. Kita lihat pada diri kita, Pak. Sudah bertahun-tahun ngaji. Ya, apa yang kita dapat? Apakah ilmu kita bertambah? Kalaupun ilmu kita bertambah, bagaimana dengan amalan kita? Kalaupun amalan kita ada, alhamdulillah. Lalu bagaimana dakwah kita kepada keluarga kita? Itu harus kita perhatikan. Mengingat 3 pilar ini adalah penentu apakah kita selamat, mendapatkan keuntungan di akhirat atau tidak. Disebutkan di dalam surat Al-Asr yang sudah kita hafal semua, bahkan surat ini menjadi surat favorit kita. Barangkali ketika sholat sendirian, ya surat favoritnya apa? Al-Asr, An-Nas, terus Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Ini jadi surat favorit. Ya lumayan daripada nggak baca surat, ya. Lumayan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana fi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Gak mungkin orang beriman kecuali harus berilmu. Wa amilus salihati, dan amal saleh, dan orang-orang yang mengamalkan amalan saleh. Wa tawassaw bil haq, dan orang yang saling menasihati, berdakwah, wa tawassaw bis, dan saling menasihati untuk sabar. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, ini adalah hal-hal pilar-pilar yang harus kita capai mumpung kita masih hidup, agar kita beruntung di akhirat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian faidah yang lain. Adapun ketika kita memiliki keterbatasan, ya, setiap manusia pasti nggak sempurna. Terlebih ketika usia kita semakin bertambah. Untung yang masih muda diberikan semangat untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Nah, kita yang sudah tua, ada saja yang dirasa. Maka jangan sampai keterbatasan ini kemudian menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Entah itu menuntut ilmu, entah itu beramal saleh, entah itu berdakwah. Jangan sampai keterbatasan yang kita miliki karena sibuk kerja terlebih, karena sibuk dagang, akhirnya apa? Lalai dari perkara akhir, lalai dari majelis ilmu. Nah, ini bahaya. Kita mati itu untuk kemudian lanjut kepada kehidupan akhir. Lalu bekal apa yang akan kita bawa kalau seandainya kita sibuk dengan dunia kita tanpa memikirkan majelis ilmu, tanpa kemudian memikirkan amal, apalagi berdakwah. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga harus diberikan motivasi bagi kita yang memiliki keterbatasan di dalam beribadah kepada Allah karena kita sibuk di salat. Apalagi ini musim hujan, berat sekali untuk datang ke masjid. Ingatlah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ajru ala qadri nasabi. Bahwasanya ganjaran itu tergantung bagaimana usahamu. Ya, kalau misalkan kita ini diterpa ujian hujan, ya, gerimis, pahala kita lebih besar, Pak. Ya, pahala kita lebih besar kalau misalkan nggak hujan datang ke masjid. Kalau misalkan mau datang, ya, nggak apa-apa datang ke masjid pakai payung, ya, kalau memang ada majelis ilmu. Adapun kalau misalkan hujan, sebetulnya itu rukhsah, uzur syar'i untuk tidak ke masjid. Tapi kalau misalkan niat lain ada,
untuk hadir di majelis ilmu. Khawatir ketinggalan materi yang sebelumnya itu nanti wah lupa ya, maksudnya kelewat misalkan. Sayang, sudah nggak apa-apa hadir di majelis ilmu pakai payung. Boleh, bukan hak. Bahkan itu adalah sebuah keutamaan. Hadirin a'azakallah wa iyyakum. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kalla innaha tadhkirah." Kalla di sini para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengartikan kalla itu sekali-kali tidak. Harfu zajr ya. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tetapi ada yang berpendapat juga bermakna haqqan, sungguh benar. Bedanya apa? Kalau kalla itu sekali-kali tidak, diartikan la taf'al mithla hada. Jangan kalau melakukan semisal ini lagi. Menunjukkan bahwasanya kalla innaha tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut hanya dikhususkan sebagai peringatan bagi Nabi saja. Kalau kalla bermakna sekali-kali tidak. Tetapi kalau bermakna haqqan, dan ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh benar, innaha tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut sebagai peringatan, bukan hanya untuk Nabi saja, tetapi juga untuk seluruh orang-orang yang beriman. Nah, maka harus kita gali bahwasanya di dalam ayat-ayat tersebut, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 khususnya, dan umumnya seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran adalah peringatan untuk kita. Khususnya ayat yang sudah kita pelajari, yang kita bahas kemarin, 1 sampai 10. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini perbedaannya. Kalau misalkan kala artinya apa, ya, kemudian apa faidahnya. Kalau misalkan artinya sekali-kali tidak, itu faidahnya apa, haqqan itu faidahnya untuk apa. Alhamdulillah kita paham. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun peringatan yang bisa kita petik ya, daripada ayat-ayat yang sudah kita pelajari, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, adalah tentang kewajiban bagi kita untuk berakhlak baik, berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang mulia. Meskipun memang ada kalanya orang yang kita berbuat baik kepadanya nggak tahu bahwasanya kita ini berbuat baik kepadanya, nggak ada urusan. Tahu atau nggak tahu bukan urusan kita itu dengan dia, tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia nggak tahu bahwasanya kita berbuat baik kepadanya, misalkan kita ceritakan kebaikan-kebaikan dia kepada orang lain, ya, maka kita dapat pahala, Pak. Kita dapat pahala. Karena sebaliknya, kalau misalkan kita berbuat buruk, ya, akhlak kita buruk kepada orang lain, meskipun dia ini nggak tahu bahwasanya kita berakhlak buruk kepadanya, kita mendapatkan dosa. Sebagaimana ketika Abdullah bin Ummi Maktum, sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum buta. Sedangkan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Tahu nggak Pak Abdullah bin Ummi Maktum? Nggak tahu. Berbalik, nggak tahu. Ya, taunya apa namanya, Abdullah bin Ummi Maktum ya husnudzan saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu berpaling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Allah tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Abdullah bin Ummi Maktum tidak merasakan dampaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa. Hadirin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi, karena memang kebaikan yang kita lakukan itu urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwasanya akhlak yang baik ini adalah satu hal yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga, Pak. Memasukkan manusia. Satu hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Ya, jadi jangan remehkan akhlak. Jangan mentang-mentang kita sudah haji berkali-kali, misalkan. Sedekah kemana-mana. Sholat luar biasa. Puasa luar biasa. Kalau akhlak kita buruk, Pak, ya, kita menjadi penghuni neraka. Nah, akhlak baik itu sangat menentukan apakah kita masuk surga atau tidak.
Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ya. Kenapa? Nabi memisahkan antara akhlak yang baik dengan takwa. Bukankah akhlak baik ini termasuk daripada bertakwa? Ada yang bisa menjawab? Menunjukkan bahwasanya pentingnya akhlak yang baik, sebuah penekanan agar kita tidak melupakan akhlakul karim. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Adapun takwa, saya ingin tanya nih sama bapak-bapak. Saya lupa. Sebetulnya saya sudah merencanakan, sudah niat untuk bawa mushaf ya, mushaf baru untuk diberikan hadiah kepada hadirin yang barangkali bisa menjawab ya, apa makna takwa yang biasa saya sebut. Definisi dari Talak bin Habib rahimahullah, murid Ibnu Abbas. Apa itu takwa? Ya, kebanyakan kita mengartikan bahwasanya takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sudah situ tok, ya segitu tok gitu ya. Itu menurut saya itu nggak lengkap Pak, nggak lengkap, kurang lengkap. Ya. Adapun definisi yang paling lengkap sebagaimana disebutkan oleh Talak bin Habib rahimahullah yang biasa saya sebut di majelis ini. Ada yang masih ingat? Bapak ada yang masih ingat? Insyaallah nanti ada yang kalau bisa jawab, barangkali ingat, jawab, nanti saya kasih mushaf di pertemuan yang akan datang insyaallah. Barangkali nanti bisa buat hadiah untuk cucunya, atau anaknya, atau istrinya, atau siapa. Lupa ya, barangkali lupa ya. Insyaallah ya. Bahwasanya takwa yang dimaksud di sini adalah ketika beliau menyebutkan apa itu takwa, at-taqwa hiya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju thawaballah. Takwa itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, cahaya ilmu, sembari kemudian mengharap ganjaran dari Allah. Kemudian wa tatruka ma'siyatullah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin Allah, berdasarkan ilmu juga. Jadi kita ini mengamalkan ketaatan dan meninggalkan dosa itu bukan karena ikut-ikutan masyarakat, bukan karena malu, tetapi karena ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu iqaballah. Ketika kita meninggalkan dosa itu karena takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dimarahi orang tua. Bukan karena takut dibully oleh teman-teman kita ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Ya, tetapi benar-benar semata-mata takut karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang baik, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa husnul khuluq, maka yang jadi dasar kita adalah akhlaknya Nabi, Pak. Ya, ketika kita ingin bercermin menjadi, ketika kita ingin mendapati mizan timbangan, ya barometer kita, bagaimana sih akhlak yang baik? Ya, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau ini sebagai qudwah bagi kita dalam segala hal. Kita ingin tahu akidah kita benar, ya lihat akidahnya Nabi. Terlebih di zaman ini sangat ribut ya, persoalkan akidah ya, saling menyesatkan ya, saling mengklaim kita yang paling benar. Silahkan klaim ya, asal kita sudah memastikan diri kita, akidah kita sesuai tidak dengan Nabi. Kalau sudah sesuai, kita pantas mengklaim bahwasanya akidah kita benar. Dan yang tidak sama dengan akidah kita ya salah. Ya, seperti itu. Contoh kita nih. Alhamdulillah akidah kita sudah sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana memahami ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, misalkan hari akhir. Nah, ternyata kita dapati Syiah itu berbeda dengan akidah kita. Berbeda dengan akidahnya Nabi. Ya sudah, kita bisa klaim bahwasanya Syiah itu tersesat. Ya, jangan sungkan untuk mengatakan Syiah itu memiliki akidah yang keliru. Dicontoh, Pak. Nah, demikian pula kalau kita ingin mengetahui bahwasanya ibadah kita benar atau tidak, ya lihat bagaimana ibadahnya Nabi. Termasuk dalam perkara akhlak.
Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Terlebih Aisyah radhiyallahu anha, Pak, sebagai istri Nabi, beliau pernah menyebutkan ketika ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Dikuatkan oleh Anas bin Malik yang sudah menjadi keluarganya Nabi. Apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana khuluqan, ahsana nasi khuluqan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau yang ngomong baik akhlaknya adalah keluarga, sudah menjadi jaminan mutu, ya, bahwasanya akhlaknya Nabi itu adalah bahwasanya Nabi itu memiliki akhlaknya. Sudah, kalau yang ngomong keluarga itu sudah, Pak, jadi jaminan mutu. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang lain ngomong bahwasanya si fulan adalah orang yang baik tapi tidak diakui oleh keluarganya bahwasanya dia orang yang baik, sudah. Dia bukan orang yang baik. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, terlebih Nabi bukan hanya diakui kebaikannya oleh kawan, oleh sahabatnya, oleh keluarganya, bahkan lawan pun mengakui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang baik. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya, kita ini ya, silakan tanya pada istri kita, Pak. Ya, istri Bapak nih ditanya pulang-pulang nanti. Ya, berani nggak? Kalau misalkan kita ingin mengetahui bahwasanya apakah saya ini sudah memiliki akhlak yang baik, tanya kepada istri Bapak. Ya, tapi jangan sambil melotot, Pak. Nanti jawabnya takut, ya. Bisa jadi nanti dijawab baik kok. Ya, baik kok ya. Misalkan seperti itu ya. Jawab dengan jujur. Akhlak saya ini seperti apa? Enggak saya marahin kalau misalkan jujur bahwasanya akhlak saya masih buruk. Enggak apa, sebagai bahan introspeksi dan evaluasi kita nanti. Ya, kalau ternyata kita ini masih buruk menurut istri kita dan anak kita, berarti harus diperbaiki lagi. Ya, seperti kalau dengan tanya dengan teman kita nggak mungkin jawab dengan jujur, Pak, susah maksudnya. Mungkin ada kalanya jujur, tapi susah untuk jujur. Ya, kalaupun jujur belum tentu tidak bisa dijadikan patokan, ya, bahwa kita ini memiliki akhlak yang baik. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, itu perihal tentang akhlak, Pak, yang terdapat di dalam kisah Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala perihal akhlak. Jadi jangan pernah kita mengesampingkan akhlak. Ya, saya mau belajar akidah saja. Gak cukup untuk menjadi hamba yang baik, Pak. Meskipun itu akidah adalah perkara yang terbaik, ya, disiplin ilmu yang paling dasar, ya, paling urgent adalah akidah, memang kita akui bersama. Karena memang para nabi itu diutus untuk ini, untuk mendakwahkan akidah. Tapi kita juga jangan lupa bahwasanya Nabi pernah bersabda, inni bu'ithu liutami masalihal akhlak. Bahwasanya aku juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, sebetulnya panjang lebar tentang pembahasan akhlak. Tidak cukup, ya. Jadi kita skip saja, ya, skip saja. Yang pasti, ya, barometer kita ini adalah kita memiliki kualitas keimanan yang baik atau tidak, balik lagi ke akhlak kita. Apa kata Nabi? Akmalul mu'min imanan ahsanan khuluqan. Orang yang beriman yang paling baik keimanannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ya. Jadi kita ini yang ngaku, saya ini orang yang beriman, saya ini ngaku orang yang beriman. Ya. Maka lihat bagaimana akhlak kita. Kalau akhlak kita semakin baik, berarti kualitas keimanan kita semakin baik. Kalau misalkan akhlak kita semakin mundur, nah berarti kualitas keimanan kita semakin merosot. Ya. Itu bisa dijadikan patokan. Lihat bagaimana akhlak kita kepada keluarga kita. Kalau dengan orang lain kita masih bisa jaim. Coba kita datang ke security, ke mall, Pak. Ya. Luar biasa, ke Alfamart. Pasti disambut dengan hangatnya oleh penjaga Alfamart. Ya. Oleh security di bank atau di sebuah perusahaan. Disambut, ada yang bisa dibantu atau tidak. Tapi belum tentu mereka ketika pulang ke rumah, nawarin bantuan kepada keluarganya. Ya. Yang Anda bisa jadi malah pengennya dibantu, dilayani. Ya.
Ini karena kalau kita di balik rumah kita ini jadi kita beneran, ya. Tapi kalau kita di luar ada jadi, ya. Tapi kalau kita di rumah sudah beneran, ini kita beneran ya kita di dalam rumah, ya. Bagaimana ketika bermuamalah dengan istri kita, dengan anak kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini soal akhlak yang baik. Maka adapun akhlak yang buruk yang kita lakukan, ya, sejatinya itu adalah kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya akhlak buruk ini adalah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, apa jawab Nabi? Al-famu wal farju. Ya, mulut, lisan, ya. Lisanlah yang paling banyak menjadikan manusia itu penghuni neraka. Ya, dengan namimah, adu domba, cacian, fitnah, hinaan. Bahkan para wanita ini, Pak, mereka menjadi mayoritas penduduk neraka. Paling banyak neraka itu dihuni wanita. Kenapa? Karena lisan mereka terhadap suaminya. Nggak mau bersyukur terhadap suaminya. Kalau bahasa Cirebonnya itu ngilang-ngilangaken. Ya Pak ya, ngilang-ngilangaken. Paham tidak Pak? Ya. Kalau masnya nih kayaknya kurang paham. Ya, antum nggak paham ya, ngilang-ngilangaken. Ya. Ngilang-ngilangan itu apa ya? Meniadakan. Ya. Misalkan suaminya ini selama ini memberikan yang terbaik, ya. Makan cukup, sandang cukup, tapi dihilang-hilangkan. Ya, seolah-olah suaminya itu nggak memberikan apa-apa kecuali sedikit. Ya, di ngomong-ngomongin ya, di apa namanya diungkit-ungkit ya, keburukan-keburukannya diungkit-ungkit, sedangkan kebaikan-kebaikannya dilupakan. Inilah yang menjadikan kemudian para wanita ini masuk ke dalam neraka. Ya, hadirin a'azani Allah wa iya. Kalla innaha tazkirah. Maka ini dimaksud dengan tazkirah di sini. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Apa sih ini maksud dengan tazkirah? Yakni tudzakkirul insana bima yanfa'uhu wa tahussuhu alaihi. Adalah Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran pada umumnya adalah memberikan peringatan kepada manusia terhadap apa-apa yang bermanfaat untuknya. Dan kemudian Al-Quran ini menyeru untuk kita melakukan hal yang bermanfaat tersebut. Seringkali kita mendapati ayat-ayat demikian. Ya, Allah menyuruh kita untuk melakukan salat. Allah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian wa tudzakkiru lahum ma yadurruhu wa tuhadziruhu minhu. Dan juga Al-Qur'an memperingatkan kepada seseorang terhadap apa-apa yang bisa membahayakannya. Nah, ini dari zina, dari minum khamr, Al-Qur'an memperingatkan kepada kita agar kita tidak melakukan zina, wala taqrabuz zina. Juga tidak agar kita tidak minum khamr, agar kita tidak berjudi karena membahayakan, memudaratkan kita semua. Nah, ini Al-Qur'an. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Faman syaa'a dzakara. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, faman syaa'a dzakara. Maka barang siapa yang menghendaki, menginginkan, ay faman syaa'a dzakara ma nazala minal mau'izah fatta'idh. Ya. Maka barang siapa yang dia menghendaki, maksudnya menghendaki untuk mengingat, untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran ini sebuah peringatan, maka dia akan mengingat Al-Quran. Dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengingat Al-Quran di dalam lisannya, ia ingat. Di dalam hatinya dia ingat. Di dalam perilakunya dia mengingat. Mengamalkan Al-Quranul Karim. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini juga ya sebagai dalil bahwasanya kita ini diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehendak apakah kita ini mau beriman, mau selamat atau tidak, diberikan kehendak, bukan dipaksa. Ya, kita nggak punya kuasa sedikit pun, nggak seperti itu. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jabariyah atau Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu nggak punya kehendak apapun, ya, dipaksa seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia lakukan benar, mau maksiat atau tidak
tidak mengurangi imannya. Iman mereka menurut orang Jabariyah itu ketika mereka melakukan kemaksiatan tetap dihukumi imannya tetap naik. Nah, ini salah dan kaprah, Pak. Salah, kaprah, keliru. Ya, adapun ahli sunnah, ya, berdasarkan banyak ayat termasuk ayat ini bahwasanya manusia itu diberikan kehendak. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, falillahi fallahu ja'ala lil insani bil khiyar qadaran baina an yu'mina wa yakfur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu pilihan, ya, di dalam kehendak, ya, diberikan kehendak antara dia mau beriman atau kafir. Jadi kehendak kita terserah, ya. Untuk masalah kehendak, masalah takdir, kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman atau mau kafir. Mau menjadi orang saleh atau mau menjadi orang fasik, ya. Terserah kita. Kita mau apa ini, ya? Pilih jalan yang lurus, jalan-jalannya orang saleh, ya sudah hadir di majelis ilmu, mengamalkan ilmu. Jalannya orang fasik banyak di luar sana. Tinggal masuk ke klub-klub malam, pilih wanita yang kita senangi, berzina semalaman, ya, kemudian minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Sudah, ya, itu adalah kehendak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun amma syar'an, adapun dari sisi syariat, fa innahu la yarda li ibadihi al-kufra. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap hambanya untuk melakukan kekufuran. Kira-kira bisa dipahami tidak, Pak? Ya. Kalau sisi takdir, kehendak manusia pada asalnya, Allah memberikan manusia itu kehendak, ya, untuk melakukan yang dia pilih, yang dia kehendaki, mau beriman atau tidak. Tetapi kalau masuk kepada perkara syariat tentang halal haram, jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita untuk menjadi hamba yang beriman. Dan Allah melarang kita untuk melakukan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini yang dimaksud daripada penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tidak seperti orang-orang Jabariyah, tidak seperti orang-orang Jahmiyah. Hati-hati ini, Pak, ya. Banyak sekali di dalam Islam itu sempalan-sempalan yang menyimpang. Kita katakan dia menyimpang, Jabariyah menyimpang, bukan kita ini suka menyesatkan, ya. Ya, kita katakan sesat ketika memang dia ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ya. Pemahaman Jabariyah seperti ini mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak, jelas bertentangan dengan banyak ayat. Sebagaimana ayat yang telah tadi kita sebutkan, faman syaa'a dzakar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, wa qulil haqqa, dan berkatalah yang hak min rabbikum, tentang Tuhan kalian yaitu Allah. Faman syaa'a, maka barang siapa yang menghendaki untuk beriman, falyu'min, maka hendaknya dia beriman. Kemudian wa man syaa'a falyakfur, dan maka barang siapa yang berkehendak menghendaki dia ini kufur, maka silakan kufur. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam perkara syariat melarang bagi kita untuk melakukan kekufuran. Ya, bisa dipahami Pak ya? Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat berikutnya, fi suhufin mukarramah. Ya, ini juga termasuk dari peringatan untuk kita bahwasanya Al-Quran itu, ya, peringatan itu terdapat pada suhuf, jamak dari sahifah, kertas, lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atun mutahharah. Ya, bahwasanya Al-Quran ini ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mutahhar, disucikan. Disucikan dari tahrif, perubahan-perubahan, dari kotoran-kotoran, ya, enggak ada, ya, manusia yang mampu merubah, mengacak-acak Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan, menjaga Al-Quran sedemikian rupa, sehingga Allah lahirkan, ya Allah, bukan lahirkan, Allah jadikan banyak manusia kaum muslimin yang bisa menghafal Al-Quran begitu mungkin, begitu kuat. Kalau seandainya Al-Quran, Pak, mushaf itu hilang seluruhnya, masih ada Al-Quran di hati-hati manusia untuk kembali merangkum, ya, menjadikan Al-Quran ini dikumpulkan kembali di
di dalam mushaf-mushaf. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Nah, kemudian bi'aidi safar. Ada penjelasan mereka tentang bi'aidi safar. Ya, safara ini bermakna wasilah, ya, perantara. Ya, perantara. Kenapa malaikat ini dikatakan safar? Karena para malaikat ini seringkali memperantarai Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperantarai antara Allah dengan makhluk. Seperti halnya Jibril alaihissalam. Beliau juga dikatakan safar, wasilah antara Allah dengan Rasul ketika diberikan wahyu, ya, ketika para rasul ini diberikan wahyu tidak secara langsung, tetapi ya melewati Jibril sering. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, barangkali tanggung. Kiram, ay kiraman fi akhlaqihim, yaitu akhlak para malaikat itu mulia. Barara, yaitu jama' dari birrun wa huwa katsirul fadli wal ihsan. Bahwasanya akhlak para malaikat itu ya begitu utama, begitu baik, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar, ya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.